Halo semua, selamat datang di channel YouTube saya Reviews, membahas tentang pasar modal, saham, obligasi, reksadana, kondisi market, dan kadang-kadang kalau ada kasus hukum yang menarik. Nah, di video kali ini saya membahas tentang kasus hukum yang terjadi di Singapura. Eh, jadi kalau misalkan ada perceraian suami istri, sehingga ada pembagian harta gono gini. Salah satu orang tuanya itu dia sudah jual perusahaannya ke anak. Pertanyaannya, harta itu masuk harta gonung gini apa tidak? Nah, dalam kasus hukum ini, yang menggugat itu adalah istrinya, kita sebutlah Sin dengan X. Yang digugat suaminya, saya sebutlah Sam. Jadi ceritanya 8 tahun sebelum mereka bercerai, suaminya punya perusahaan, perusahaannya udah dijual ke anaknya, namanya Don. Nah, menurut istri, loh kamu kalau jual perusahaan ini 8 tahun yang lalu ini, kamu mau ini menghilangkan harta gonung gini, gitu. Sehingga harusnya itu masuk dalam pembagian harta gonong gini, tapi tidak dihitung. Padahal itu penjualan sudah terjadi 8 tahun sebelum bercerai. Nah, kira-kira apa putusan pengadilan? Jadi Sin sama Sam itu sama-sama mantan warga negara China. Pada saat kasus ini disidangkan, istrinya Sin itu berusia 54 tahun, statusnya PR Singapura. PR itu berarti masih warga negara China, cuma dia PR aja, permanent residence. Suaminya si Sam itu usianya 64, jadi selisihnya sekitar 10 tahun. Dia sudah menjadi uh, Singapore citizen. Jadi yang satu masih PR, satu sudah citizen, jadi pindah ke warga negaraan. Nah, keduanya menikah di Oktober 2011, bercerai itu resminya di April 2023. Jadi usia pernikahannya 12 tahun. Nah, selama pernikahan, keduanya nggak punya anak. Tapi sebelum ini, mereka itu janda sama duda. Jadi, di pernikahan yang sebelumnya itu, masing-masing sudah punya anak. Jadi, si suaminya punya anak namanya Don. Si istrinya, si Sin juga punya anak. Cuma anak dari istrinya sebelum pernikahan ini nggak masuk dalam kasus pengadilan. Cuma yang anak dari suaminya, si Don itu. Nah, eh, meskipun perceraiannya sudah disahkan oleh pengadilan Singapura di April 2023, tentang bagi harta gono gininya itu masih bersengketa di pengadilan, masih bolak-balik sampai diputuskan di pengadilan banding di Mei 2025. Ya, jadi kalau di Singapura itu pernikahan ketika terjadi perceraian itu putusannya bisa sah cerai dulu, baru eh, pembagian harta gono gininya. Jadi bisa dua keputusan, hak anak segala macam. Mereka sebutnya kalau nggak salah ancillary matters, gitu ya. Nah, jadi eh, itu dua putusan yang terpisah. Makanya prosesnya itu panjang. Kalau nggak ada sengketa sih sekali jalan selesai. Tapi kalau ada sengketa untuk harta gono gininya yang sering terjadi itu bisa bertahun-tahun. Nah, asal mulanya seperti ini. Jadi sebelum menikah, mereka kan menikahnya di 2011. Di tahun 2009, suaminya Sam itu mendirikan perusahaan, sebutlah perusahaan X sama rekannya. Nah, modalnya masing-masing 10.000 dolar Singapura. Sambil jalannya waktu, lembar sahamnya itu sudah si Sam punya 250.000 lembar. 250.000 lembar nih perinciannya sebelum nikah 75.000 lembar. Setelah menikah itu ada tambahan 175.000. Jadi kayak kita punya PT, waktu didirikan saya store 75.000 kali nominalnya. Kemudian sering berjalannya waktu, perusahaan butuh modal, dia lakukan right issue, ditambah lagi 175.000. Jadi totalnya 250.000 saham. Nah, karena penambahan saham itu terjadi setelah pernikahan, eh, berarti kalau seandainya tidak dijual dan terjadi perceraian, itu dimasukkan dalam harta gonogini. Nah, dalam putusan gonogininya itu si pengadilan Singapura sudah menetapkan si istrinya dapat 25%, suaminya dapat 75%. Nah, cuma sekarang 25% dan 75% dari apa? Itu yang jadi jadi sengketa karena menurut istri dia harusnya ini masih masuk nih, kok dikeluarin gitu. Nah, menurut suaminya kan sudah saya jual, jadi nggak masuk dong. Nah, si Sam ini selain sebagai pendiri, dia bersama rekannya, kongsiannya waktu dirikan perusahaan ini juga menjabat sebagai direktur. Nah, di Mei 2015, pada saat statusnya masih menikah gitu ya, si Sam suaminya dia jual 250.000 lembar sahamnya semua kepemilikannya
kepada anaknya Don senilai sin dolar 150.000 atau pada waktu itu sekitar 1,9 M. Nah, anaknya waktu itu umurnya 23 tahun dan masih kuliah di universitas. Transaksi tersebut ya sebenarnya bukan disetujui sih. Kalau mau jual saham kan tergantung pemilik sahamnya. Tapi basically teman yang sama-sama mendirikan perusahaan itu is okay. Jadi ya udah jual-jual aja itu kan punya saham kamu. Nah, pada saat transaksi penjualan dilakukan, si Sam dia mengundurkan diri sebagai direktur. Tapi walaupun sudah mengundurkan diri sebagai direktur di 2015, dia itu masih menjalankan perusahaan sampai dengan Agustus 2018. Nah, baru waktu di 2018 Agustus, anaknya yang sudah berusia 26 tahun pada waktu itu dan masih kuliah, itu menggantikan dia sebagai direktur. Nah, transaksi penjualan saham di 2015 ini dipermasalahkan sama Sin istrinya. Menurut dia, satu, penjualan ini tidak sah karena harganya terlalu murah dan merupakan upaya untuk menghilangkan harta. Nah, kemudian yang kedua, eh, kalau seandainya itu penjualannya yang tidak sah, maka ini perusahaannya harus diperhitungkan dalam harta gono gini menggunakan seandainya tidak jual di 2023. Karena keputusan perceraian mereka kan dapatnya di 2023. Jadi kayak misalnya, saya pakai analogi lah saham Bank BRI misalnya. Suaminya punya 250.000 lembar saham Bank BRI. Dia jual ke anaknya di 2015 gitu. Nah, bercerainya kan di 2023. Istrinya bilang, ini penjualan saham ini bukan penjualan saham yang sah, ini upaya menghilangkan aset nih. Jadi harus dimasukkan. Nah, dan kalau dimasukkan, ngitungnya pakai harga tahun berapa? 2015 atau kapan? Dia maunya 2023 karena perceraiannya di 2023. Jadi seolah-olah dia kalau nggak jual di 2023 berapa, nanti baru dihitung di harta gono gininya. Nah, karena itu cut off perhitungan yang ditetapkan oleh pengadilan. Nah, kalau seandainya ya sahamnya tidak dijual ke Don pada Mei 2015, menurut asumsi ya, sekali lagi asumsi daripada istilah kayak BRI lah. Kalau kamu punya di tahun 2015 kamu nggak jual, kan dapat dividen, harganya naik 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 gitu. Nah, dia berasumsi harganya tuh sekarang sekitar 1,3 juta dolar atau 17 miliar gitu. Nah, sehingga 17 miliar ini di proporsional yang 175.000 lembar itu harusnya masuk dalam harta gono gini. Nah, pertimbangan hakim apa? Jadi, pertama, apakah penjualan saham oleh si suaminya merupakan upaya untuk menyembunyikan harta? Dan ternyata menurut pengadilan, ya, itu upaya menyembunyikan harta. Kenapa gitu? Pertama, eh, harga historis gitu. Jadi kan dia jual 250.000 lembar gitu ya. Nah, waktu dia tambah modal kan itu 75.000 sama 175.000. Waktu dia tambah modal 175.000 saja, itu tambah modalnya kira-kira 250.000 dolar sin dolar gitu. Artinya waktu dia setor tambahan modal saja, nilainya itu 3,1 M. Nah, malah dia jual ke anaknya, ya, malah jual ke anaknya itu 250.000 itu cuma di 1,9 M. Mungkin saya ulangi sekali lagi. Misalnya saya store modal ke perusahaan, pertama kali dirikan perusahaan saya modal 10.000 gitu. Nah, sambil jalannya waktu perusahaan cuan tapi butuh tambahan modal untuk ekspansi, saya setor lagi. Nah, setoran kedua saja itu nilainya 3,1 M atau 250.000 dolar. Nah, ini saham pertama saya sama saham tambahan saya dijual ke anaknya cuma 150.000. Jadi terlalu murah gitu. Jadi transaksinya dianggap tidak wajar. Nah, kemudian namanya jual beli itu harus ada perpindahan barang dan perpindahan uang dong. Barangnya sudah pindah nama ke anaknya. Bapaknya terima duit nggak? Dimintalah mana buktinya? Nah, bapaknya kasih lihat foto cek 150.000 gitu. Tapi dia nggak ada bukti bahwa transaksi tersebut, cek itu pernah dicairkan. Dan kemudian kalau pernah dicairkan di mutasi bank ada dong. Tapi walaupun transaksinya lama. Nah, di pengadilan dia bilang, oh ya, saya nggak punya mutasinya karena transaksinya sudah lama. Kenapa nggak minta print ke bank? Dia bilang, oh bank nggak bersedia. Ada nggak surat pernyataan bank tidak bersedia? Si bapaknya nggak bisa tunjukin, suaminya nggak bisa tunjukin. Jadi eh,
Bisa saja itu uang nggak pernah benar-benar cair, cuma cek doang gitu. Nah, terus ditanya lagi, anak umur 23 tahun dari mana punya uang 1,9 M? Tidak berarti anak umur 23 tahun nggak punya uang ya, tapi pada waktu itu dia masih kuliah gitu. Dan dijelaskan lah, oh ya Sam ini dia lesin orang gitu. Mama kandungnya masih kasih dia duit. Dia juga punya perusahaan sendiri jual beli handphone bekas gitu. Tapi boleh dong ada uang dong. Oh, kalau gitu saya minta, ada nggak laporan keuangan perusahaan HP bekas jual beli HP itu yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan punya kemampuan untuk membeli perusahaan dari dia seharga 150.000 dolar gitu. Nggak ada, nggak bisa ditunjukin gitu. Nah, jadi itu 3 poin. Plus satu lagi, status direksinya tidak konsisten. Kamu kan sudah jual saham kepada anaknya di 2015. Kenapa kamu masih jadi direktur, sudah mengundurkan diri sebagai direktur? Kenapa kamu masih menjabat sampai 2018? Baru kemudian digantikan anaknya gitu. Nah, jadi walaupun dia sudah jual saham, kamu tuh masih pengendalinya, bukan si Don anaknya. Nah, atas pertimbangan itu, menurut hakim, ya, penjualan saham itu upaya untuk menyembunyikan harta. Sehingga 175.000 lembar itu seharusnya masuk harta Gonogini. Itu poin pertama. Nah, poin kedua gini. Oke, berarti itu masuk harta Gonogini. Pertanyaannya pakai harga harga kapan? Kan sahamnya udah dijual. Jadi dari mana lagi gitu? Eh, nah, apakah menggunakan cut-off putusan pengadilan yang Januari 2023? Jadi anggapannya saya dulu punya BRI di tahun 2015, 2015 saya sudah jual semua. Sekarang dianggap itu menyembunyikan harta. Jadi di 2000, apakah dihitung dengan tanggal cut-off time seolah-olah kalau saya nggak jual di 2023 atau menggunakan harga pas transaksi gitu. Si istrinya maunya pakai harga 2023. Karena kalau dengan harga 2023, perusahaannya sudah berkembang dan menurut Sin hitungannya 1,3 juta dolar gitu atau sekitar 19 M. Nah, yang bagian ini menarik. Jadi si suaminya bilang ini bukan menyembunyikan harta, suaminya dinyatakan itu menyembunyikan harta. Istrinya maunya divaluasi di 2023 sehingga 1,3 juta dolar 19 M ditolak oleh oleh pengadilan. Ditolak pengadilan, istrinya banding lagi, ditolak lagi gitu. Nah, pertimbangannya apa? Waktu suaminya jual saham itu 2015, itu kan 8 tahun sebelum perceraian. Tidak ada indikasi bahwa di 2015 tuh hubungan mereka sudah memburuk gitu. Karena kenyataannya mereka masih pernah jalan-jalan liburan bareng ke luar negeri di 2017 dan 2019. Jadi kalau hubungannya sudah memburuk, eh, baru dia jual, ya itu kan ini sudah indikasi. Ini kan enggak, sudah 8 tahun yang lalu dan di tengah-tengah itu mereka sempat liburan gitu. Nah, kemudian yang kedua, kenaikan nilai saham dari 2015 sampai dengan 2023 belum tentu karena kontribusi pernikahan. Jadi kalau di Singapura ada istilah eh, kalau misalnya salah satu pihak bekerja ya, satu di rumah, kan bisa suaminya di rumah, istrinya kerja, bisa juga suaminya kerja, istrinya di rumah. Nah, kalau istrinya di rumah merawat rumah tangga, merawat anak, itu juga dianggap punya bagian terhadap harta. Cuma tinggal persentasenya berapa. Sebaliknya juga kalau suaminya itu bapak rumah tangga, itu ada bagiannya juga. Nah, kenaikan harga dari 2015 ke 2023 itu belum tentu karena kontribusi pernikahan, bisa karena kondisi market, bisa karena keputusan bisnis dan sebagainya. Nah, kemudian suaminya juga tidak terbukti menerima keuntungan sebagai pemegang saham. Memang benar, dia sudah mengundurkan diri jadi direktur dan dia masih jalankan sebagai direktur hingga 2018. Tapi sejak dia jual saham tuh kayak dia nggak pernah dapat dividen gitu. Sehingga tidak bisa berasumsi dia itu masih menjadi pemilik sampai dengan 2023. Nggak fair dong. Dia mungkin pas jual, anaknya masih kuliah, dia bantuin perusahaannya, kemudian nggak pernah terima dividen. Kok diasumsikan dia seolah-olah masih memiliki ini sampai 2023. Nah, kemudian si istrinya itu waktu melakukan banding memang ada presiden. Jadi di kasus yang lain itu menggunakan value yang terbaru. Tapi di kasus yang lain yang jadi rujukan dia itu ibaratnya pas mau cerai mereka buru-buru jual. Jadi memang kayak sudah niat. Kalau ini kan jualnya sudah jauh sebelumnya. Jadi dia katakan, hakimnya katakan ini nggak bisa jadi presiden karena ini case-nya berbeda.
Nah, atas dasar hal tersebut, saham X-nya masuk harta gono gini, tapi di value bukan dengan harga 2023, menggunakan Mei 2015. Jadi waktu Mei 2015, kan dia bilang jualnya kemurahan 150.000. Wajarnya berapa? Wajarnya 251.000. Jadi menggunakan sin dollar 251.000. 251.000 ya bangsa 3M lah gitu. Kan istrinya maunya di sekitar 18-19 M. Nah, dari 250.000 itu kan suaminya dapat 75, istrinya dapat 25. Sehingga dari 250.000 itu eh, bagian suaminya 188.000, 2,3 M. Bagian istrinya 62.000, 63.793 juta. Kalau saya baca ada tambahan lagi karena dianggap si suaminya jual ke anak tapi tidak pernah terima uangnya, itu kayak ada dipotong lagi bagian bagian itu, tapi saya kurang gitu jelas gitu ya. Nah, apakah menurut eh, para eh, viewer di YouTube ini putusan ini adil? Nah, bisa disampaikan dalam komentar ya. Jadi kalau Bapak Ibu senang konten seperti ini, bisa tolong like, share, dan komen. Demikian saya bahas, semoga bermanfaat. Terima kasih.